Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dinamo Iza, Oci Monica, Siti Ainur Rohmah, Anggita Aulia Rahma, Eka Agustin, dan Andra Hermawan yang akan menjelaskan tentang analisis dan review. Berikut adalah materinya. Baik, di sini saya akan mereview materi dari kelompok 1. Yang pertama ada pengertian biosistematika. Biosistematika adalah ilmu yang mempelajari mengenai keanekaragaman makhluk hidup dan hubungan antara spesiesnya, di mana hubungan yang dimaksud adalah yang bersifat kemiripan atau fenetik maupun kekerabatan dari luhurnya atau filogenetik. Lalu materi selanjutnya yaitu prinsip biosistematika. Biosistematika sendiri memiliki beberapa prinsip, antara lain suatu ilmu yang mencangkup keanekaragaman, penamaan, klasifikasi dan evolusi, melakukan inventarisasi spesies-spesies di bumi sehingga menghasilkan metode-metode dalam penamaan dan identifikasi suatu organisme. Juga dapat menghasilkan sistem klasifikasi terpadu serta dapat memperlihatkan implikasi evolusi dan keanekaragaman yang ada. Terdapat 3 bidang kajian dalam biosistematika, yaitu klasifikasi, yang kedua ada tata nama atau nomenklatur, dan identifikasi. Selanjutnya yaitu kedudukan biosistematika. Dengan adanya biosistematika dalam kajian biologi ini, maka kedudukannya memiliki penempatan penting, yaitu dapat melihat kekerabatan hubungan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Hasil penataan seperti ini akan menguntungkan hubungan dan hierarkinya. Manusia dapat memanfaatkan karakter hubungan antara unit biosistematika yang tercermin dari susunan klasifikasi unit-unit yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu apa sih peran biosistematika dalam kajian biologi? Peran yang pertama adalah gambaran yang nyata tentang adanya keragaman organisme, baik hewan maupun tumbuhan di dunia. Selanjutnya yaitu biosistematika dapat memberikan banyak informasi yang memungkinkan suatu penyusunan kembali sejarah kehidupan atau filogeni. Peran yang ketiga yaitu dapat memperlihatkan gejala-gejala evolusi yang menarik sehingga dapat dijadikan bahan dalam studi kasus oleh cabang biologi lainnya. Peran yang keempat dapat memberikan informasi yang luas yang diperoleh oleh seluruh cabang biologi atau biogeografi. Dan peran yang kelima yaitu biosistematika dibutuhkan sekali dalam telaah organisme yang penting baik secara ekonomis maupun medis. Dan peran yang terakhir yaitu dapat membantu secara nyata kepada pengembangan biologi dan keseimbangan yang lebih baik di dalam pengetahuan sebagai satu kesatuan. Lalu, analisis materi dari kelompok 1 menurut kelompok kami, materi yang sudah dicantumkan sudah cukup lengkap karena selain ada pengertian, prinsip, fungsi kajian biosistematika, juga ada peran biosistematika sendiri dalam kajian biologi. Baik, untuk materi selanjutnya yakni evolusi makhluk hidup, konsep diversitas, biosistematika untuk studi keragaman makhluk hidup, faktor yang mempengaruhi keragaman makhluk hidup, evolusi evidences sebagai taxonomical marker dan taxonomical marker. Variasi dan spesiasi. Variasi berasal dari mutasi-mutasi gen, pertukaran gen melalui reproduksi seksual, dan migrasi antara populasi atau gene flow. Spesiasi merupakan proses munculnya suatu spesies baru. Pada spesies dibagi menjadi 6. Yang pertama, konsep spesies biologis. Konsep spesies biologis ini menekankan pada isolasi reproduktif, yaitu kemampuan anggota suatu spesies untuk saling mengawini satu sama lain, tetapi tidak dengan anggota spesies yang lain. Yang kedua, konsep spesies morfologi menekankan pada perbedaan anatomi yang dapat terukur antara tiap spesies. Yang ketiga, konsep spesies pengenalan menekankan pada proses adaptasi perkawinan yang telah mantap dalam suatu populasi. Yang keempat, konsep spesies kohesi menekankan kohesi fenotip sebagai dasar penyatuan spesies dengan masing-masing spesies. Yang kelima, konsep spesies ekologi menekankan pada peranan spesies, posisi dan fungsinya
dalam lingkungan tersebut. Yang keenam, konsep spesies evolusioner lebih menekankan pada garis keturunan evolusi dan peranan ekologis. Pentingnya biosistematika dalam keanekaragaman makhluk hidup. Biosistematika memiliki banyak informasi dasar tentang keanekaragaman makhluk hidup. Biosistematika juga berguna untuk memahami sejarah evolusi dan hubungan berbagai kelompok organisme. Pada studi biosistematika memberikan dasar-dasar untuk mendefinisikan dan membatasi spesies dan taksonomi infraspesifik. Biosistematika juga memberikan informasi untuk menentukan apakah suatu spesies atau takson infraspesifik termasuk umum, langka, terancam, atau hampir punah. Biosistematika sangat berpengaruh dan sangat membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang hubungan alami organisme, terutama yang berpangkat genus dan yang di bawahnya. Penelitian kooperatif antara ahli taksonomi dan spesialis biologi lainnya dan memberikan data yang mengesankan untuk pencarian biologis. Teknik-teknik eksperimental yang digunakan oleh para ahli biosistematis adalah metodologi yang potensial dan bermanfaat untuk meningkatkan klasifikasi. Penelitian dalam biosistematika menekankan masalah-masalah yang sebelumnya sedikit dieksplorasi seperti variasi, adaptasi, dan dinamika evolusioner populasi. Biosistematika akan memberikan peta rute pemulihan ekosistem yang rusak, contohnya seperti hutan, lahan basah, dan habitat lainnya. Manfaat utama dari biosistematika ialah populasi di bumi ini menjadi semakin heterogen, yang mana memberikan dampak positif bagi keberlangsungan hidup ke seluruh makhluk hidup di dalamnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman makhluk hidup ada dua, yaitu faktor keturunan atau faktor genetika, dan yang kedua faktor lingkungan. Pada faktor keturunan atau faktor genetika itu masih dibagi menjadi tiga, yakni yang pertama, faktor ini disebabkan karena adanya gen yang memberikan sifat dasar kepada makhluk hidup. Yang kedua, genetika adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek yang menyangkut pewarisan sifat dan variasi lainnya. Yang ketiga, perkawinan dan persilangan perkawinan termasuk ke dalam faktor genetik karena dengan adanya perkawinan antara individu, maka akan dihasilkan individu baru yang memiliki sifat yang berbeda. Untuk faktor yang kedua yakni faktor lingkungan. Faktor lingkungan masih dibagi menjadi tiga. Yang pertama, faktor klimatik atau faktor iklim. Unsur iklim sangat menentukan munculnya berbagai jenis keanekaragaman makhluk hidup. Yang kedua, faktor edafik atau tanah. Yang dipengaruhi pada faktor edafik ini adalah tanah, seperti relief tanah atau tinggi rendahnya bumi diukur dari permukaan laut. Ketinggian pada suatu tempat di bumi dapat mempengaruhi temperatur maupun tekanan udara pada suatu lingkungan. Dan yang ketiga, faktor fisiografik. Pada faktor fisiografik ini meliputi keadaan bentang alam pada suatu negara. Meliputi keadaan bentang alam, yaitu bagaimana kondisi fisik atau bentang alam yang ada pada negara tersebut. Bukti evolusi sebagai penanda taksonomi. Bukti evolusi sebagai penanda taksonomi itu dibagi menjadi dua, yakni bukti dari paleontologi dan bukti dari taksonomi. Untuk yang pertama, bukti dari paleontologi. Paleontologi adalah ilmu yang mempelajari fosil. Pandangan dari Darwinian mengenai kehidupan juga memperkirakan bahwa transisi evolusioner harus meninggalkan tanda-tanda dalam catatan fosil. Evolusinya bisa dibuktikan dengan mengambil salah satu makhluk hidup, yaitu pohon evolusi Cetacea. Cabang ini mencakup berbagai jenis paus, lumba-lumba, dan pesut. Untuk yang kedua, bukti dari taksonomi. Taksonomi adalah cabang dari biologi
yang berhubungan dengan penamaan dan klasifikasi spesies yang didasarkan pada skema yang lebih formal. Contohnya kingdom ke filum, filum ke kelas, kelas ke ordo, ordo ke famili, famili ke genus, dan genus ke spesies. Taxonomical marker. Taxonomical marker atau karakter taksonomi adalah ciri-ciri pada suatu organisme atau disebut dengan karakter taksonomi sangat penting untuk dipahami, karena ciri-ciri tersebut sangat berguna untuk mengidentifikasi suatu organisme. Hubungan kekerabatan diperoleh berdasarkan dari ciri-ciri organisme. Di samping itu, dengan memahami ciri-ciri dengan benar akan memudahkan kita dalam menggunakan kunci identifikasi. Karakter taksonomi adalah atribut yang dimiliki oleh anggota suatu takson di mana atribut tersebut berbeda dengan atribut anggota takson yang lainnya. Setiap perbedaan antara dua individu adalah suatu karakter, tapi tidak semua karakter berguna untuk keperluan taksonomi. Menurut saya, pada review kelompok 2, materinya sudah cukup baik dan sudah cukup jelas juga tentang penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan menganalisis dan mereview materi dari kelompok 3 yang berjudul Metode Dokumentasi Sampel Takson atau Organisme yang Relevan bagi Studi Biosistematika dan Komponen-komponen Biosistematika. Yang pertama ada metode dokumentasi. Jadi, metode dokumentasi takson itu adalah cara untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan informasi mengenai takson atau organisme dengan disertakan bukti yang akurat. Ada beberapa metode atau cara dokumentasi sampel takson yang dapat dilakukan. Yang pertama itu ada herbarium atau insektarium. Jadi, herbarium atau insektarium itu adalah suatu spesimen dari bahan tumbuhan atau hewan insekta yang telah dimatikan dan diawetkan melalui metode tertentu. Herbarium atau insektarium itu biasanya disertai dengan data-data mengenai tumbuhan atau hewan yang diawetkan. Herbarium atau insektarium itu ada dua jenis, yaitu ada yang basah dan ada yang kering. Kemudian metode yang kedua itu ada genbank. Jadi istilah bank gen itu mengacu pada sistem apapun yang berhubungan dengan komposisi genetik dari beberapa populasi yang diidentifikasi dan disimpan. Tujuannya itu adalah untuk melestarikan contoh spesies yang terancam atau hampir punah. Metode yang ketiga ada fosil. Jadi, fosil itu adalah semua sisa jejak ataupun cetakan dari manusia, binatang, dan tumbuhan yang telah terawetkan dalam suatu endapan batuan dari masa geologis. Fosil itu bentuknya ada dua, yaitu fosil cetakan dan jejak fosil. Yang keempat ada arsip biodiversitas di museum. Arsip biodiversitas yang berada di museum itu dapat berupa awetan kering dan basah. Contohnya itu ada di Museum Zoologicum Bogoriense yang aktif melakukan penelitian mengenai biodiversitas satwa Indonesia. Selanjutnya ada komponen-komponen biosistematika. Jadi kan biosistematika hewan itu adalah ilmu yang mengkaji bagaimana suatu hewan itu ditemukan, diidentifikasi, dideskripsikan, diklasifikasi, dan didaftarkan. Nah, jadi pada biosistematika itu memiliki komponen yang secara garis besar dikelompokkan menjadi taksonomi dan komponen evolusi. Yang pertama ada komponen taksonomi hewan. Taksonomi hewan itu adalah ilmu yang mempelajari penelusuran penyimpanan contoh, pendeskripsian, pengenalan atau identifikasi, pengelompokan atau klasifikasi, dan tata nama atau nomenklatur. Yang kedua ada komponen evolusi hewan.
Jadi sejarah evolusi dapat tercermin dalam hierarki klasifikasi makhluk hidup. Para ilmuwan itu telah dapat membedakan dan membandingkan spesies serta kedekatan berdasarkan evolusi melalui pendekatan molekuler, yaitu melalui pohon filogeni, yaitu adalah studi tentang perkembangan evolusioner kelompok organisme. Berdasarkan review materi yang saya lakukan terhadap materi dari kelompok 3, isinya itu cukup lengkap dan baik karena disertai dengan gambar, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami materi tersebut. Baik, materi selanjutnya ialah mengenai pengertian pohon filogeni, metode, interpretasi, dan perkembangan terkini pohon filogeni. Pengertian filogeni. Filogeni adalah sebuah susunan di mana spesies-spesies disusun dalam bentuk cabang-cabang yang menghubungkan mereka berdasarkan hubungan kekerabatan secara evolusi. Filogeni direpresentasikan dalam diagram yang dikenal sebagai pohon filogenetik. Pohon filogeni dapat diartikan sebagai suatu bentuk gambaran dari silsilah makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, yang bercabang-cabang menyerupai pohon. Tujuan dari studi filogenetik adalah untuk menentukan klasifikasi dan menyimpulkan dari data relevan yang diperoleh dengan membandingkan variabel dari karakter pada suatu organisme. Selanjutnya, metode dalam penyusunan filogeni, yang terdiri dari dua macam, yaitu phenetic system, merupakan pengelompokan organisme berdasarkan kesamaan, baik fisik dan kimianya secara karakteristik. Metode penyusunan filogeni ini menggunakan pendekatan analisa numerik, yaitu meliputi perhitungan indeks ketidaksamaan, indeks keanekaragaman, dan lain-lainnya. Lalu kladistik atau phylogenetic system, yaitu merupakan pengelompokan organisme yang didasarkan pada kesamaan warisan evolusi. Selanjutnya, klasifikasi pohon filogeni. Yang pertama yaitu monofiletik, yaitu jika nenek moyang tunggalnya hanya menghasilkan semua spesies turunan dalam takson tersebut dan bukan spesies pada takson lain. Kedua, polifiletik, yaitu jika anggotanya diturunkan dari 2 atau lebih bentuk nenek moyang yang tidak sama bagi semua anggotanya. Dan parafiletik, yaitu jika anggota takson tidak meliputi spesies yang memiliki nenek moyang yang sama, yang menurunkan spesies yang termasuk dalam takson tersebut. Materi kelompok 4 ini sudah cukup jelas, yang menjabarkan mengenai pengertian, tujuan, morfologi, metode penyusunan, klasifikasi, komponen, karakteristik, serta cara pembuatan pohon filogeni. Serta lebih mudah dipahami karena disertai dengan gambar-gambar yang mendukung penjelasan konsepnya. Selanjutnya, interpretasi pohon filogeni. Sifat yang dibagi ialah simplesiomorfi, yaitu merupakan sifat yang dibagi oleh 2 atau lebih taksa, tapi juga ditemukan pada taksa nenek moyang yang sebelumnya. Homoplasi itu merupakan sifat yang dibagi oleh 2 atau lebih taksa, tetapi tidak dimiliki oleh nenek moyang yang paling terakhir yang dimiliki. Dan synapomorphi itu merupakan sifat yang dibagi oleh 1 atau 2 taksa yang mempunyai nenek moyang terakhir yang sama. Most recent common ancestor, yaitu merujuk pada nenek moyang terakhir yang dimiliki oleh organisme, yang langsung menuju kepada keturunannya. Dan kladogram, yaitu merupakan cara yang akan dipakai dalam mempresentasikan pohon filogenetik. Selanjutnya, sistem klasifikasi makhluk hidup, khususnya pada ilmu taksonomi, terbagi menjadi 3, yaitu sistem artifisial atau buatan, yaitu suatu cara pengelompokan yang berdasarkan pada karakter-karakter yang dihubungkan dengan kepentingan manusia, atau bisa juga diartikan sebagai suatu pengklasifikasian makhluk hidup yang menggunakan 1 atau 2 ciri pada makhluk hidup itu sendiri. Sistem ini mengutamakan tujuan praktis dalam ikhtisar dunia makhluk hidup, dengan latar klasifikasinya ialah berupa ciri morfologi, alat reproduksi, habitat, serta menambahkan makhluk hidup berdasarkan bentuk dan ukurannya. Contohnya ialah
klasifikasi hewan berdasarkan tempat tinggal, yakni hewan yang hidup di darat serta hewan yang hidup di air. Selanjutnya, sistem alami atau natural, yaitu suatu pengklasifikasian makhluk hidup yang menghendaki terbentuknya takson yang alami. Pengelompokan pada sistem ini dilakukan berdasarkan pada karakter-karakter alami yang mudah untuk diamati dengan berdasarkan persamaan dan perbedaan karakter morfologi, atau biasa kita kenal dengan bentuk luar tubuh. Contohnya ialah hewan berkaki 4, hewan bersirip, serta hewan yang tidak berkaki. Selanjutnya, sistem filogenetik, yaitu suatu cara pengelompokan organisme berdasarkan garis evolusinya, atau sifat perkembangan genetik organisme sejak sel pertama kali hingga menjadi bentuk organisme dewasa. Sistem klasifikasi ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teori evolusi. Contohnya ialah hewan yang punya jaringan embrional triploblastik memiliki struktural tubuh yang lebih sempurna dibandingkan dengan hewan yang dengan jaringan embrional diploblastik. Penjelasan dari kelompok 5 ini sudah cukup jelas menjabarkan mengenai interpretasi pohon filogeni dan perkembangan terkininya, serta penyertaan contoh-contoh untuk menggambarkan materi yang dijelaskan dapat memudahkan dalam pemahaman materi yang dijabarkan. Baik, saya akan menjelaskan atau menganalisis pada materi kelompok 6, yaitu filogeni dan pohon filogeni. Itu merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup di muka bumi. Lalu struktur pohon filogeni itu berfokus pada karakter kelompok organisme, yang mana ilmu yang digunakan ialah taksonomi. Berikutnya ada pemecahan pohon filogeni dari kelompok 6 sudah bagus. Terdapat suatu pohon filogenetik yang mempresentasikan hubungan evolusioner antar takson. Pada pohon filogenetik di sini memiliki 2 poin kunci dalam struktur percabangannya. Di antaranya adalah urutan percabangan dalam sebuah pohon tidak harus menunjukkan usia sesungguhnya dari spesies tertentu. Kemudian sebuah takson pada sebuah pohon filogenetik tidak berevolusi dari takson di sampingnya. Kemudian ada konsep dasar pohon filogeni. Itu ada 2 macam, yaitu ada sistem klasifikasi fenetik dan sistem klasifikasi kladistik. Kelompok 6 memaparkan dengan baik, memberikan contoh dan gambar. Kemudian ada karakter dan pohon filogeni. Karakter ini merupakan suatu bentuk subjek pertama yang diperlukan untuk diidentifikasi suatu spesies, sehingga bisa didapatkan nama dan tingkatan takson spesies itu sendiri. Seperti contoh dalam penyusunan filogeni hewan yang terbagi menjadi 2 karakter dalam konsep filogeni, yaitu hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menyusun tabel karakter ampomorfil dari semua kelompok hewan yang akan dibuat filogeninya, membuat diagram Venn, kemudian membuat kladogram yang disusun berdasarkan tabel persamaan ampomorfilnya. Hubungan pohon filogeni dan evolusi. Evolusi ini terjadi pada semua hal yang berada di atas bumi, komponen abiotik seperti udara, batu-batuan, tanah, maupun biotik seperti tanaman dan hewan yang mengalami evolusi selama bumi ini berputar. Teori evolusi ini jugalah yang menciptakan sebuah konsep bahwa awalnya seluruh makhluk hidup di bumi ini mempunyai satu nenek moyang yang sama. Kemudian pembuatan pohon filogeni. Pembuatan pohon filogeni menggunakan 2 cara, yakni cara manual dan yang kedua yaitu dengan cara elektronik. Kemudian yaitu perbedaan kladogram dan dendrogram. Kladogram merupakan suatu pohon evolusi yang dibuat dengan menyertakan pengaruh-pengaruh sinapomorfis atau pemisahan spesies yang dikarenakan terjadi perubahan daripada sifat-sifat awal.
Sedangkan dendrogram merupakan suatu diagram percabangan yang membuat hubungan antar spesies atau populasi berdasarkan pada beberapa kriteria tertentu. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.